warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Melina Kustiana dengan NIM GZ 19021 dari Program Studi Sarjana Gizi Universitas Bima Husada Surakarta. Di sini saya ingin menyajikan sebuah video terkait tentang gizi kurang pada bayi dan balita. Dan inilah videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Mbak. Silakan duduk. Mbak. Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya ya, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Oh, alhamdulillah ya, Bu. Oh iya, Ibu, ada yang bisa saya bantu, Ibu? Jadi gini, kemarin tuh saya disuruh kesini sama Kadir Posyandu, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Apakah sebelumnya Ibu sudah tahu kenapa Ibu disuruh sama Kader Posyandu untuk kesini? Tahu, Mbak, tadi Kadir Posyandu langsung nyuruh saya kesini. Oh, begitu. Ibu, kalau begitu saya jelaskan sedikit ya, Bu, kenapa Ibu disuruh Kader Posyandu untuk kesini. Di sini nanti kita akan berdiskusi untuk memecahkan sebuah masalah serta mencari solusi atau jalan keluar bersama untuk memecahkan masalah tersebut. Di sini nanti Ibu bisa cerita apa saja atau bebas apa yang ingin Ibu ceritakan. Insya Allah saya akan menjaga amanat untuk menjaga rahasianya ya, Bu ya. Iya, Mbak. Baik, Bu, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Ira Melina selaku ahli gizi di Posyandu ini. Kalau boleh saya tahu siapa nama Ibu? Oh, nama saya Ani Setiarini, Mbak. Oh, Ibu Ani ya, Bu ya. Iya. Kalau boleh saya tahu, umur Ibu berapa ya, Bu? Umur saya 32 tahun, Bu. Wah, ternyata masih muda ya, Bu ya. Apakah Ibu juga bekerja, Bu? Tidak, Mbak, saya sudah tidak bekerja. Itu ya, Bu. Jadi Ibu ini sebagai ibu rumah tangga ya, Bu ya. Lalu kalau boleh saya tahu pendidikan terakhir Ibu apa ya, Bu? Saya cuma tamatan SMP, Mbak. Oh, begitu. Lalu untuk suaminya sendiri bagaimana, Bu? Saya cuma bekerja sebagai karyawan pabrik, Mbak. Oh, begitu. Lalu kalau boleh saya tahu Ibu tinggalnya di daerah mana ya, Bu? Sekarang ngayari, Mbak. Oh, begitu. Masih bersama dengan Ibu atau keluarga Ibu, atau Ibu sudah memiliki rumah sendiri? Saya masih tinggal sama orang tua saya, Mbak. Baik, Ibu. Ini tadi Ibu sudah melaksanakan kegiatan posyandu untuk anak Ibu ya, Bu ya? Iya, Mbak, sudah tadi. Oh, baik, Bu. Bu, kalau boleh saya tahu anak Ibu namanya siapa ya, Bu ya? Anak saya namanya Risma Maharani, Mbak. Biasa dipanggil dengan siapa, Bu? Biasanya dipanggil dengan Risma. Kalau boleh saya tahu, Dek Risma ini anak Ibu yang keberapa ya, Bu? Anak saya yang kedua, Mbak. Oh, anak Ibu yang kedua. Oh, jadi Dek Risma ini mempunyai kakak ya, Bu ya? Iya, Mbak, punya kakaknya juga perempuan kelas 1 SD. Gitu ya, Bu. Kalau boleh saya tahu umur anak Ibu itu berapa ya, Bu? Anak saya baru berumur 8 bulan, Mbak. Oh, baru berumur 8 Iya. bulan. Apakah tadi sudah ditimbang juga, Bu? Sudah, Mbak. Boleh saya lihat KMS-nya? Aduh, kamisnya dibawa sama Ibu tadi, Bu. Oh, begitu ya. Lalu Iya. pas waktu penimbangan tadi apakah Ibu ingat? Iya, Mbak, masih ingat, Mbak. Kalau boleh saya tahu berat badannya berapa ya, Bu? Berat badannya itu 5,5 kilo, Mbak. Kalau untuk panjang badannya berapa ya, Mbak? Tadi waktu diukur tinggi badannya itu 62 cm. Oh, begitu. Tunggu sebentar ya, Bu. Saya akan menghitung dulu status gizi anak Ibu. Iya, Mbak. Jadi begini, Bu, setelah saya hitung berdasarkan Z-score, ternyata panjang badan per usia anak Ibu min 2,8, di mana termasuk dalam status gizi pendek. Lalu untuk berat badan per U yaitu min 2,2 SD, termasuk dalam status gizi berat badan kurang. Kemudian untuk indikator berat badan per panjang badan yaitu min 1,5, yang juga termasuk dalam status gizi normal. Dan untuk indeks massa tubuh per usia yaitu min 1,56 yang termasuk dalam status gizi normal Ibu. Skor itu yang bagaimana ya, Mbak? Skor itu sendiri digunakan untuk menghitung status gizi anak ya, Bu. Jadi pengukuran Z-score itu bisa dilakukan apabila kita sudah mengetahui usia, berat badan anak, lalu tinggi badan atau panjang badan dari anak tersebut. Jadi seperti itu ya, Bu. Lalu itu maksudnya bagaimana ya, Mbak? Gini, Bu, meskipun anak Ibu memiliki status gizi normal, akan tetapi juga berisiko memiliki status gizi kurang, Bu. Karena dilihat dari hasil perhitungan Z-score tadi,
bahwa ada indikasi anak ibu memiliki berat badan kurang dan memiliki tinggi badan yang kurang. Lalu untuk berat badannya seharusnya itu berapa ya Mbak? Kalau untuk anak seusia 8 bulan itu seharusnya berat badannya itu idealnya itu 9 kilogram Ibu. Untuk tinggi badannya seharusnya itu berapa ya Mbak? Kalau untuk tinggi badannya itu seharusnya tinggi badan anak ibu itu 72 cm Ibu. Oh iya, kalau boleh saya tahu konsumsi sehari-hari anak ibu itu seperti apa ya Bu? Untuk makan itu biasanya hanya saya beri ASI Mbak, tapi sudah jarang, saya itu lebih sering memberikan susu formula Mbak. Oh, jadi begitu ya Bu. Kalau boleh saya tahu, sehari itu ibu memberikan ASI kepada anak ibu itu seberapa banyak ya Bu? Karena saya jarang mengasihi, biasanya saya kasih 3-4 kali sehari. Oh begitu ya Bu. Kalau boleh saya tahu juga mengapa ibu hanya memberikannya 3-4 kali saja Bu? Karena saya pikirkan ini anak saya sudah juga saya kasih susu formula ya Mbak ya. Jadi saya mengurangi pemberian frekuensi ASINya Mbak. Jadi begitu ya Bu. Kalau boleh saya tahu untuk pemberian susu formulanya sendiri bagaimana ya Bu? Ya biasanya sih Mbak, biasanya kalau pemberian susu formula itu hanya kasih sehari 2 kali dengan dot kecil itu loh Mbak. Bu, untuk takaran pemberian susu formulanya sendiri seberapa ya Bu kalau boleh saya tahu? Ya Mbak, untuk 1 dot kecil itu saya kasih 1-2 sendok takaran susu Mbak. Oh begitu. Kalau boleh saya tahu apakah anak ibu juga sudah diberikan MPASI ya Bu? Belum tahu Mbak, MPASI itu apa ya Mbak? Oh, jadi begini Bu, MPASI itu atau istilahnya bisa disebut dengan makanan pendukung ASI. Lah, terus MPASI itu seperti apa ya Mbak? ASI itu sendiri bisa saja berasal dari tepung beras, baik yang putih ataupun yang merah, tepung maizena, ubi, jagung, kacang hijau, ikan tanpa duri. Untuk sayurnya bisa seperti bayam, brokoli, wortel, seperti itu Ibu. Oh begitu ya Mbak. Iya Bu. Oh iya Bu, apakah sebelumnya anak ibu beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu ada riwayat sakit ya Bu? Oh iya Mbak, ada. Minggu kemarin sempat sakit Mbak. Oh, boleh saya tahu anak ibu sakit apa ya Bu? Panas Mbak, terus juga diare. Itu berangsur berapa hari ya Bu kalau boleh saya tahu? Ada 5 harian Mbak. Jadi begini Bu, setelah kita berbincang-bincang tadi, ternyata masalah gizi pada anak ibu ini termasuk dalam kategori gizi kurang ya Bu ya? Loh kok bisa ya Mbak? Penyebabnya itu seperti apa ya Mbak? Begini, hal ini bisa disebabkan karena tingkat konsumsi anak ibu itu kurang. Nah, hal ini juga bisa disebabkan karena anak ibu hanya mendapatkan ASI. Tapi itu pun juga sudah jarang ya Bu. Selain itu, ibu juga hanya memberikan susu formula saja ya kepada anaknya. Sebenarnya, kalau untuk anak usia 8 bulan itu sudah mendapatkan MPASI Bu. Selain itu, dengan adanya riwayat sakit seperti diare yang tadi Ibu jelaskan, yang pernah dialami oleh anak ibu, itu juga menjadi penyebab terjadinya gizi kurang pada anak ibu. Jadi seperti itu ya Bu ya. Ya Mbak, lalu saya harus bagaimana ya Mbak ya? Ini saya menyarankan adanya perubahan praktik pemberian makan pada anak ibu. Apakah ibu bersedia untuk melakukan perubahan tersebut? Insya Allah saya bersedia Mbak. Perubahannya nanti seperti apa ya Mbak ya? Begini, yang pertama karena anak ibu itu sudah berusia 8 bulan ya Bu ya, bisa dikasih MPASI ya Bu. Selain itu tetap diberikan juga ASI dan susu formula. Yang kedua, anak ibu kan juga terdapat riwayat pernah diare ya Bu. Jadi diare itu sendiri bisa disebabkan karena adanya infeksi bakteri yang terdapat pada makanan atau minuman yang ibu berikan kepada anak ibu. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya kebersihan lingkungan ibu. Jadi sebisa mungkin harus menjaga kebersihan lingkungan ya Bu ya. Ya Mbak, saya akan usahakan ya Mbak ya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dan oh ya Mbak ya, nanti semisal anak saya ketika saya kasih MPASI itu mau bagaimana ya Mbak? Gini Bu, jika anak ibu belum mau, mungkin itu merupakan sebuah hal yang wajar Ibu. Ibaratnya itu merupakan suatu yang baru atau hal yang baru diberikan pada anak ibu. Jadi mungkin saja itu karena belum terbiasa ya Bu ya.
Jadi ibu sebagai orang tua harus membiasakan untuk memberikan MPASI sedikit demi sedikit, atau istilahnya berikan secara perlahan-lahan saja tidak apa-apa ibu. Yang terpenting diberikan sedikit tapi dalam jangka waktu yang sering, serta jangan dipaksakan ya bu, dan buat anak ibu senyaman mungkin. Oh begitu ya Mbak, nanti saya akan coba memberikan MPASI pada anak saya Mbak. Baik ibu, kalau begitu apakah ibu sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan lagi bu? Oh iya Mbak, ada enggak ya Mbak cara-cara buat anak itu tetap mau atau tidak bosan gitu ketika dikasih MPASI Mbak? Iya Bu, jadi Ibu bisa memberikan MPASI itu yang beragam atau bervariasi ya Bu. Contohnya seperti pure pisang, pure alpukat, nasi kentang, dan wortel, nasi tim. Ya seperti itulah Bu. Semisalnya mau dimodifikasi juga bisa. Kayak seperti dibuat, contohnya itu kayak nugget tempe. Seperti itu Bu. Mbak, Baik Ibu, kalau begitu apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali? saya rasa sudah cukup Mbak. Baik Bu, kalau begitu di sini saya ingin mengulas sedikit terkait perubahan apa saja yang akan Ibu ambil, atau perubahan yang mana dulu yang sekiranya akan Ibu ambil. Nah, mungkin saya bisa mulai dari hal yang kecil dulu Mbak, seperti menjaga kebersihan sih Mbak, karena menurut saya meskipun menjaga kebersihan itu merupakan hal kecil, tapi saya nggak usah susah gitu loh Mbak untuk dijalanin, serta saya juga akan memberikan MPASI pada anak saya. Selain saya memberikan ASI dan susu formula, MPASI itu nanti mungkin bisa saya berikan kayak nasi tim, terus pure pisang, pure alpukat gitu Mbak. Jika nanti anak saya belum terbiasa, bisa saya biasakan dengan memberikan secara perlahan sedikit, tapi akan saya coba berikan dalam waktu yang sering Mbak. Begitu Ibu, karena ini Ibu sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, dan Ibu saya lihat Ibu itu sudah paham, maka untuk sesi konseling hari ini sudah selesai ya Bu. Oh ya, kiranya Ibu bisa datang lagi kapan ya Bu? Ada waktu Mbak, kalau bulan depan bagaimana Mbak? Oh ya, tidak apa Bu, nanti kita berjumpa lagi di bulan depan ya Bu ya. Di sini kalau nanti Ibu ingin bertanya, sudah ada tertera nomor handphone saya, Ibu Iya, bisa Mbak. menghubungi saya. Ya, baik Mbak, terima kasih. Iya Bu, sama-sama. Kesehatan ya Bu. Iya Mbak, kalau gitu saya permisi dulu ya Mbak. Assalamualaikum. Iya Bu, hati-hati. Waalaikumsalam. Sekian video yang dapat saya tampilkan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.